Fadilatul Ustad Sidik Gumelar, Fadilatul Ustad wal Astadid fi hadal makanil mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. The first, let's thanks to God Allah, the mercy and blessful. Bisa? Ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan segala nikmat yang telah Allah berikan sampai kita bisa bertemu di tempat yang mubarak insyaallah, di tempat ini. Salawat serta salam mari kita tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti ini. Baik. Tema kita pada pagi hari ini apa, Adik-adik? Cintai Rasulullah. Oke. Cintai Rasulullah itu seperti apa? Coba Ustazah mau tanya sama yang ini, yang ini namanya siapa? Siapa? Aba. Oke, Adek. Cintai Rasulullah itu seperti apa? Gimana? Mengenalnya. Oke, boleh. Apa? Enggak tahu. Oke, coba yang di depan. Nih, yang ini yang baju hijau. Gimana, Dek? Mencintai Rasulullah itu seperti apa? Meneladani, Masya Allah. Sudah meneladani? Sudah meneladani belum? Enggak tahu. Oke, coba yang baju biru. Mencintai Rasulullah itu seperti apa, Dek? Hah? Gak apa-apa, dijawab aja. Yang penting jawab. Enggak tahu. Coba yang sebelahnya. Enggak tahu juga. Baik. Oke. Mencintai Rasulullah dan meneladani itu sekiranya penting atau tidak? Nah, sekiranya memang di kajian-kajian kultum seperti ini, ya, di setiap subuh ini memang harus diadakan agenda, harus diadakan judul, ya, mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kenapa? Karena memang sangat penting. Kadang-kadang kita lupa. Menjadikan sebuah kultum ini menjadikan sebuah pengingat, ya, atau momentum atau mungkin reminder, ya, agar kita selalu ingat, agar untuk kembali menegaskan kepada komitmen kita yang pada di awal, ya. Pada di awal kan kita sudah bersyahadat, betul? Pada di awal kita sudah bersyahadat. Lalu dengan momentum ini, ya, mengingatkan kita atau reminder kita, ya, untuk kembali berkomitmen. Berkomitmen apa? Berkomitmen untuk mengikuti apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara tentang Islam, ya, kalau berbicara tentang Islam, tidak mungkin kita tidak berbicara tentang Rasulnya. Jadi Islam dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita berbicara tentang Islam, otomatis kita juga akan berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di Al-Quran itu disebutkan, ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Teruskan. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, ya, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah,
ya, katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, kepada Nabi Adam, kepada muslimin dan muslimat, katakanlah jika engkau in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mengaku mencintai Allah, ya, mengaku mencintai Allah. Ada sekarang itu yang hanya mengaku saya cinta Allah tapi saya tidak cinta Rasulullah. Saya beriman kepada Allah tapi saya tidak beriman kepada Rasulullah. Banyak kita temukan yang demikian seperti ini ya pada zaman sekarang ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu lagi, mencintaimu balik, ya. Jadi cinta kita ini bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan, Ibu, ya. Bukan hanya cinta kepada Allah lalu Allah tidak cinta kepada kita. Namun cinta kita ini tidak cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Kita mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Lalu bagaimana Ustazah caranya? Caranya antara lain fattabi'uni. Fattabi'uni itu apa? Ikutilah apa saja yang aku ajarkan kepada kalian. Begitu kata Rasul. Dan bentuk cinta Allah, ya, bentuk cinta Allah kepada manusia itu bukan hanya sekedar kita dikasih makan, kita dikasih kesehatan, kita dikasih kemewahan misalnya. Tapi bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah berbentuk sebuah ampunan, ya. Redaksinya di di akhir ayat itu wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Jadi bukan hanya yuhibbukumullah tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi di dalam Islam itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin dipisahkan antara ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah. Nah, saya ingin cerita sedikit, ya. Jadi ada orang India, ya, adik-adik fokus. Oke. Ada seorang orang India, ya. Ada orang India lalu bercerita, wahai, saya ini adalah seorang mu'alaf, dia bilang. Yang dulunya dia ini non muslim, lalu kemudian beliau ini menjadi muslim. Kalau menjadi muslim namanya apa? Mu'alaf, ya, mu'alaf. Nah, lalu ditanya, Anda ini dulu agamanya apa? Hindu. Kok tahu? Tahu dari mana Hindu? Bukan. Dulu agamanya apa? Dulu agama saya itu agama Sikh namanya. Agama Sikh ini adalah salah satu agama di India. Nah, bagaimana ceritanya dia bisa menjadi muslim, ya? Beliau menjadi muslim ini setelah perjalanan yang cukup panjang. Cukup panjang. Jadi beliau ini adalah pengagum seperti benda-benda langit, lalu kemudian sains, yang mana beliau meyakini bahwa ilmu-ilmu tersebut bisa mengantarkannya kepada Tuhan yang sebenarnya. Ya. Beliau meyakini dengan beliau belajar ilmu-ilmu sains, benda-benda langit, ya, baik itu matahari, bulan dan sebagainya, beliau pelajari semuanya, ya, karena beliau meyakini bahwa dengan ilmu-ilmu tersebut dapat mengantarkannya kepada Tuhan yang sebenarnya. Nah, lalu kemudian mengapa saya itu memilih Islam? Karena ketika beliau mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ya, ilmu-ilmu benda-benda langit, lalu kemudian sains-sains modern yang lainnya, saya tidak menemukan Tuhan yang sebenarnya. Saya tidak menemukan Tuhan yang sebenarnya. Karena ketika beliau mempelajari ilmu-ilmu tersebut seperti ada loncatan begitu Ibu Bapak. Seperti ada loncatan yang memang tidak logis. Kalau kita mengkaji Islam, semakin kita mengkaji, maka Islam itu semakin logis, semakin masuk akal. Tapi ketika beliau semakin rasional gitu.
Tapi ketika beliau mempelajari benda-benda langit dan sains-sains modern, beliau tidak menemukan Tuhan. Tidak menemukan Tuhan karena di dalam ilmu-ilmu tersebut itu memiliki loncatan-loncatan yang mana itu tidak logis, tidak rasional begitu. Yang tidak memberikan jawaban dan kesimpulan gitu. Jadi sebenarnya Tuhan ini siapa dan Tuhan ini adalah apa gitu. Nah, suatu hari ya, ada seorang temannya dia ini yang memberikan Al-Qur'an, Masya Allah. Ketika temannya ini memberikan Al-Qur'an ya, beliau baca. Bukan hanya dibaca ya, tapi beliau fahami isi-isi kandungan Al-Qur'an, Masya Allah ya. Sekarang ini banyak Bu, orang-orang non muslim ya, yang hafid Quran, banyak hafal Quran, hafal hadis, setafsir-tafsirnya ya. Banyak orang non muslim ini yang mempelajari Islam. Begitu. Ketika beliau mempelajari Al-Qur'an ya, beliau membaca, mempelajari, menelaah ya, beliau tafsirnya ditadaburi ya Al-Qur'an, lalu beliau menemukan suatu keajaiban yang sangat luar biasa di dalam Al-Qur'an gitu. Beliau bilang seperti ini, Islam ini sangatlah hebat. Agama yang sangatlah hebat. Dari kisah-kisah, dari muamalah secara individual ya, dari individual sampai kejadian-kejadian besar seperti berpolitik dan bernegara itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Islam itu sangatlah detail ya dalam pemberian syariatnya. Jadi tidak menjadi batu loncatan seperti itu ya. Tetapi sangat detail dari muamalah individual sampai yang kejadian-kejadian besar seperti berpolitik, bernegara, bertetangga, ya semuanya tercantum di dalam Al-Qur'an secara lengkap. Itu hebatnya Islam. Jadi beliau sangat terkesan dan sangat terpesona gitu istilahnya. Nah, lalu kemudian beliau ini mengajak temannya, saya ingin menjadi muslim. Ya, Masya Allah. Saya ingin menjadi seorang muslim. Antarkan saya kepada ustadz lah ya istilahnya. Antarkan saya ke masjid. Lalu temannya mengantarkan ke masjid ya. Lalu beliau syahadat. Nih, pertanyaan yang pertama beliau lontarkan itu apa? Ada yang tahu? Saya ingin tahu di mana nabi kita. Saya ingin tahu di mana nabi kita. Lalu seorang ustadz menyampaikan, jika kamu menanyakan seorang nabi, kamu sudah telat ya. Sudah telat 1000 berapa tahun? 1400 tahun yang lalu. Karena kenapa? Karena nabi kita ini sudah wafat. Jika kamu sekarang mencari nabi ya, kamu telat 1400 tahun yang lalu gitu. Lalu kemudian beliau bilang, lah tidak mungkin gitu. Tidak mungkin, beliau sudah tiada, sudah meninggal. Lalu kemudian seorang ustadz bertanya lagi, kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin ya, istilahnya seperti kurikulum ya di dalam Islam ini. Tidak mungkin kurikulum yang sehebat ini ya, tidak mungkin tidak ada yang mengajarkan. Istilahnya seperti qualified teacher lah ya, seorang guru yang sangat hebat yang mampu untuk memberikan kurikulum tersebut begitu. Karena saking hebatnya Islam ya, saking indahnya Islam, dan di Islam ini sangat detail dan signifikan, apapun pasti dibahas. Bagaimana cara kita berumah tangga, bagaimana cara kita muamalah dengan tetangga, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita berdagang ya, bagaimana kita melakukan pekerjaan, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani Rasulullah, semuanya tercantum di dalam Islam ya. Jadi sangat detail dan sangat signifikan gitu. Nah, jadi tidak mungkin seorang itu hanya membaca Al-Qur'an lalu dia paham,
Jadi memang harus ada qualified teacher, harus ada seorang guru yang memang mengajarkan, ya. Jadi tidak cukup seorang ini hanya membaca Al-Quran lalu dia paham, ya. Tetapi memang harus ada seorang guru yang mengajarkan apa isi dan kandungan Al-Quran dan Sunnah. Jadi wahai ini orang India, kamu ini sebenarnya sudah telat 1400 tahun yang lalu, begitu. Karena Rasulullah ini sudah telah lama meninggal, ya, 1400 tahun yang lalu. Maka yang mensyahadatkan, ya, ustadz tersebut itu berbicara kepada dia. Maka ulama-ulama setelah kepergian beliaulah yang meneruskan perjuangan beliau, ya. Apa dalilnya? Al ulama warasatul anbiya, ya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Makanya ulama-ulama ini adalah orang-orang yang senantiasa, ya, orang-orang yang senantiasa mengajarkan apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya menjadi berpikir, ibu-ibu, bapak-bapak, berarti hutang kita kepada Rasulullah itu sangatlah besar, ya, sangatlah dahsyat. Jika hutang kita kepada orang tua itu jika hutang kita kepada orang tua itu berupa misalnya sebuah sakit, ya, ataupun keringat yang telah bekerja keras untuk kita, ya, tetapi hutang kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jauh lebih besar sekali, ya. Berupa hutangnya apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, hutangnya adalah sebuah hutang hidayah, betul? Jika misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyiarkan dakwahnya kepada kita, apakah kita bisa duduk di majelis seperti ini? Ya, saya yakin tidak bisa. Ya, Islam sampai ke Nusantara, ya, Islam sampai ke Nusantara pun, ya, itu adalah berkat jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Hutang hidayah, ya, hutang di mana kita diperkenankan untuk apa? Untuk diperkenalkan agama yang sangat luar biasa ini, ya. Karena Islam itu bukanlah hanya sekedar agama, ya udah agama kita beribadah dan lain sebagainya, bukan. Tapi Islam ini adalah sebuah habits, ya. Habits itu apa? Habits itu adalah sebuah bagaimana tata cara kita hidup yang baik dan benar sesuai ajaran Islam. Nah, ketika sahabat Nabi, ya, salah satu sahabat Nabi itu bertanya kepada ibunda besar kita, siapa istri Rasulullah? Dek, siapa istri Rasulullah? Siti? Yang kedua. Siti Aisyah. Adik-adik tahu Siti Aisyah? Tahu? Pernah ketemu? Oh, belum. Katanya tahu. Pernah ketemu nggak sama Siti Aisyah? Belum, ya. Mungkin suatu hari nanti, ya, di surga, ya, kita ketemu, insya Allah. Oke. Ketika salah satu sahabat Nabi, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada ibunda besar kita, Siti Aisyah, ya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban beliau? Spontan beliau jawab sangat singkat, kana khuluquhu Quran. Beliau ini akhlaknya adalah seperti Al-Quran. Jadi jika kita ingin, ya, melihat Al-Quran berjalan di atas muka bumi ini, Al-Quran hidup, ya, Al-Quran hidup berjalan di atas bumi ini, maka itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi yang the real living Quran, ya, yang benar-benar Al-Quran hidup, ya, di dalam jiwa dan hatinya, ya, yang dikerjakan secara lahir dan secara batin, ya, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Quran, gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehebatan dan
kehebatan apa? Kehebatan adab dan akhlaknya. Adab dan akhlak berbeda ya, Bu, ya. Adab dan akhlak itu berbeda. Karena adab dan akhlaknya yang sangat luar biasa ya Rasulullah SAW ini, makanya Allah ini mengamanahi ya, percaya kepada beliau dengan menyampaikan kurikulum yang sangat istimewa ini, yang sangat masya Allah ini, yang sangat keren ini ya, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bagaimana cara kita untuk mensyukuri hidayah-hidayah yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita? Yang pertama, sudah mencintai apa yang beliau cintai. Sudah mengikuti apa yang beliau ajarkan. Have you? Ya, the third, yang ketiga, mengikuti apa yang beliau ajarkan. Sudah? Mengagungkan apa yang beliau agungkan. Mengagungkan apa yang beliau agungkan. Sudah? Memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan. Memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan. Sudah? 5G deh, 5G nulisnya. 5G harus cepat. Merendahkan apa yang beliau rendahkan. Merendahkan apa yang beliau rendahkan. Sudah? Sakit yang beliau sakit. Sakit ketika beliau sakit. Sudah? Senang dengan yang beliau senangi. Lalu jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, oke. Jika misalnya kita ya, guru kita sendiri misalnya memberikan atau mengajarkan ilmu kepada kita, lantas apa yang biasanya kita lakukan? Lantas kita berterima kasih, betul tidak? Berterima kasih. Jazakumullah khairan ya Ustadz, jazakumullah khairan ya Ustadzah. Ya, betul? Kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Nah, begitu juga kepada Rasulullah ya. Jika misalnya guru-guru kita ini mengajarkan kita ilmu, jika Rasulullah mengajarkan kita kurikulum Islam yang sangat besar, yang sangat masya Allah ini, maka kita harus senantiasa bersolawat kepada beliau. Oke, saya ingin cerita sedikit ya. Jadi sedikit. Jadi dulu itu ada Sultan Turki ya, Sultan Utsmani yang bernama, ada yang tahu? Namanya Sultan Abdul Hamid. Bukan. Itu sultannya Indonesia, Adek. Sultan siapa? Sultan Abdul Hamid. Jadi beliau ini adalah tiga terakhir, sultan ketiga terakhir ya. Karena setelahnya ini setelah Abdul Hamid ini beliau ini tidak bisa untuk mensejahterakan Turki, lalu kemudian Turki ini kalah, hancur ya, diambil oleh apa? Mustafa Kemal Atatürk dan menjadi sekuler ya, seperti Turki sekarang sekuler. Nah, jadi Sultan Abdul Hamid ini dijuluki The Last Caliph ya. Kalau di dalam bahasa Inggris The Last Caliph ya. Kenapa? Apa artinya The Last Caliph? Itu adalah khalifah terakhir. Karena khalifah seterusnya, khalifah setelahnya ini tidak memiliki tidak berkuasa penuh begitu. Tidak berkuasa penuh karena sedikit demi sedikit ya Turki ini dijajah, entah itu dengan bangsa Inggris, entah itu dengan Prancis, entah itu dengan Jerman, dari bagian timur, barat, utara dan selatan ya.
waktu demi waktu semakin digerogoti itu negaranya. Nah, saya ingin bercerita ya. Jadi ketika beliau ini merintas cukup lama, sekitar tahun 1800 sampai 1900 ya. Jadi ketika beliau memerintah Turki ya, beliau ini memiliki suatu proyek ya, proyek besar, yakni membuat sebuah rel kereta api. Membuat apa, Dek? Rel kereta api. Yang mana rel kereta api ini menyambungkan ya, sangat luas sekali, menyambungkan antara 4 kota besar ketika itu. 4 kota besar ketika itu apa saja? Yang pertama Istanbul. Ibu kota apa Istanbul? Bukan ibu kota Indonesia ya. Ibu kota Turki. Antara Istanbul, lalu kemudian Syria. Syria itu ibu kota mana? Syria. Ibu kota Damaskus. Lalu kemudian Haramain ya. Haramain itu apa? 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Nah, beliau memiliki suatu proyek ya untuk menghubungkan 4 kota besar tersebut. Istanbul, kemudian apa? Syria, lalu kemudian apa? Mekah, lalu Madinah. Nah, untuk apa? Untuk kelangsungan politik ya. Karena ketika itu bangsa Turki mulai dijajah ya oleh tetangga-tetangganya seperti Inggris dan lain sebagainya, maka untuk mengirimkan domestik politik seperti untuk mengirimkan tentara-tentara Turki ya, untuk mengirimkan ke kota-kota besar tersebut seperti Syria, Mekah dan Madinah. Lalu kemudian kebutuhan logistik ya, lalu kemudian untuk ekonomi juga ya, kan ekonomi ketika itu di Turki ini sangatlah pesat. Jadi dengan adanya kereta api tersebut ya, untuk memudahkan jalur logistik ketika itu. Nah, Masya Allahnya itu apa? Masya Allahnya itu, kerennya itu ya, ketika rel kereta api tersebut sudah sampai di Madinah ya, perhatikan adik-adik. Ketika rel kereta api itu sudah sampai Madinah, 40 meter sebelum makam Rasulullah SAW, Abdul Hamid ketika itu berbicara apa? Wahai engkau yang telah mengerjakan sebuah proyek ini 40 km sebelum makam Rasulullah ya, palu-palu kalian tahu, adik-adik tahu palu? Tahu. Palu-palu kalian tutupilah dengan kain wol. Tutupilah dengan kain wol. Begitu juga dengan, bukan hanya palu ya, begitu juga dengan rel kereta api ya, 40 km sebelum makam Rasulullah, tutupilah dengan bukan kain kafan dong. kain wol. Jadi yang ditutupi itu apa? Palu dan rel. Wahai yang sedang mengerjakan proyek ini 40 km sebelum makam Rasulullah SAW ya, tutupilah palu kalian dengan wol dan tutupilah rel kalian ini dengan wol. Agar apa? Agar tidak mengganggu Rasulullah SAW. Masya Allah ya, saking kecintaan beliau kepada Rasulullah ya, beliau aja tidak ingin mengganggu Rasulullah ya, sampai 40 km. Padahal 40 km itu sangatlah jauh. Dari sini kemana Bapak? Nah, dari sini ke Cilawu ya. Ada yang tahu Cilawu? Perbatasan Garut. Nah, padahal 40 km ini sangatlah jauh, tapi beliau mewasiatkan ya. Wasiat ini adalah sebuah pesan yang sangat singkat namun berkesan. Beliau mewasiatkan untuk menutupi palu dan rel tersebut dengan kain wol. Karena apa? Janganlah kalian mengganggu peristirahatan terakhir Rasulullah SAW. Masya Allah ya beliau, Masya Allah. Nah, oke, singkat cerita ya. Sekarang di Turki itu ya, beliau ini dimakamkan di mana? Ada yang tahu? Beliau setelah itu setahun setelah pembuatan rel kereta tersebut ya, beliau wafat. Lalu kemudian dimakamkan di Istanbul.
dimakamkan di Istanbul, ada suatu trail itu apa? Trail itu semacam jalur kereta api ya, semacam rel. Ada salah satu rel di Istanbul itu, jika kita insya Allah ya kelak kita ke Istanbul, salah satu tramway yang dilapisi oleh karet ya, itu hanya tramway di depan makamnya Sultan Abdul Hamid ya, hanya tramway di depan makamnya Sultan Abdul Hamid. Jadi sepanjang tramway ya yang melintasi makamnya Sultan Abdul Hamid itu dilapisi dengan karet ya, seolah-olah rakyat Turki ingin menunjukkan kepada dunia ya, sebagaimana Abdul Hamid memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu, kami rakyat Turki sekarang ingin menghormati beliau juga. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, seperti saya ulangi lagi, seperti Abdul Hamid memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, kami sekarang rakyat Turki ingin menghormati beliau juga. Dengan cara apa? Dengan cara mengikat ya tramway tersebut dengan karet, karena tidak ingin mengganggu peristirahatannya beliau. Nah, ini adalah sebuah contoh ya adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak. Jika kita mencintai Rasulullah ya, maka kita akan dicintai oleh manusia ya. Bukan hanya dicintai oleh manusia, seluruh penduduk langit ya akan berdoa ya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah. Seluruh penduduk langit akan mendoakan kita ya. Bahkan Allah pun akan mencintai kita, kan yuhibbukumullah ya. Bahkan bukan mencintai saja, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi bukan hanya dicintai manusia, maka kita akan dicintai oleh seluruh penduduk langit, akan dicintai oleh Allah, dan akan digugurkan pula dosa-dosa kita semua, begitu. Jadi ya, saya ulangi sekali lagi, ini adalah sebuah rumus ya. Adalah sebuah rumus dan sebuah kepastian. Kalau kita ingin dimuliakan oleh manusia ya, ingin dihormati oleh manusia, maka kita harus memuliakan manusia yang paling mulia, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat ya, jejak Abdul Hamid ketika beliau ini memerintah, ketika ada orang-orang Perancis ya, orang-orang Perancis yang ingin mementaskan Rasulullah ya. Sebenarnya mementaskan Rasulullah ini adalah sebuah kewajaran atau tidak? Tidak ya. Sebenarnya ini adalah sebuah ketidakwajaran. Karena beliau-beliau ini mereka ini orang kafir, maka mereka ini akan mementaskan Rasulullah tidak sesuai dengan cerita yang sebenarnya, begitu. Nah, ketika orang-orang Perancis ini ingin mementaskan Rasulullah, langsung itu Abdul Hamid bertindak mengancam orang-orang Perancis ya, saking beliau ini cintanya kepada Rasulullah. Oke, saya akan menutupi dengan satu cerita juga ya, dengan satu cerita. Jadi Sultan Abdul Hamid ini adalah seorang sultan yang tidak pernah berhenti bersolawat, bersolawat. Oke. Suatu hari ya, fokus, adik-adik masih fokus? Oke. Nah, someday ya, dzatal ayyam, suatu hari ada seorang yang bangkrut ya, bilang nih sama sekretarisnya Sultan Abdul Hamid, wahai tuan gitu, Sultan ini memiliki hutang kepada saya. Lalu kemudian seperti sekretarisnya lah ya, kita anggap ya sekretaris lah gitu. Nah, menteri. Oke. Lalu menteri beliau itu berkata, tidak mungkin seorang sultan ini memiliki hutang wong, orang hartanya berlimpah ya, kekayaannya banyak ya, dan beliau itu adalah seorang sultan.
Tidak mungkin seorang sultan ini memiliki hutang. Ya, jika kita berpikir juga masa seorang sultan memiliki hutang gitu. Lalu kemudian dipersilahkan untuk masuk ya ke ruangannya Sultan Abdul Hamid. Lalu kemudian menterinya ini berkata seperti ini, "Wahai tuan, apakah apa hutang yang telah Sultan tinggalkan kepada engkau wahai tuan?" gitu. Lalu kemudian, "Sudah cukup," kata Sultan Abdul Hamid. "Sudah cukup, kamu jangan berbicara lagi, saya ingin mendengarkan apa yang beliau katakan." Nah, lalu kemudian beliau berkata gini, "Wahai Sultan, tadi malam itu saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah." Lalu sontak beliau ya, Sultan Abdul Hamid ini ketika bersolawat bukan hanya Allahumma sholli alaihi, bukan seperti itu, tapi seperti ini. Beliau memegang dadanya lalu bersolawat, mungkin untuk lebih lebih mengena lah ketika bersolawat kepada Rasulullah begitu. "Saya tadi malam mimpi bertemu Rasulullah." Ada di sini ada yang pernah bermimpi dengan Rasul? Belum ya, insya Allah ya kemudian hari. Oke. Mimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah ini berkata seperti ini, "Wahai tuan, katakanlah kepada Hamidku." Bilangnya apa? Hamidku. Katakanlah kepada Hamidku, tadi malam dia lupa bersolawat kepadaku. Tadi malam dia lupa bersolawat kepadaku. Katakanlah apa saja hajatmu yang ingin engkau berikan. Lalu kemudian sontak ya, Sultan Abdul Hamid ternyata baru ingat kalau misalnya tadi malam itu beliau lupa bersolawat kepada Rasulullah. Kira-kira ya, ketika kita lupa bersolawat kepada Rasulullah, ada nggak yang ngingetin kita? Nggak ada kayaknya ya. Berarti apa? Berarti kita senantiasa ya diseringin lagi untuk bersolawat kepada Rasulullah. Karena salawat itu ya adik-adik bukan hanya sekedar dilafatkan, tapi itu adalah kalimat pengikat. Seperti kan kita ini tidak bisa bersilaturahmi kepada Rasul ya, betul? Tidak bisa bersilaturahmi kepada Rasul. Dengan salawat ini, itu cara kita bersilaturahmi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita salawat satu kali ya, malaikat itu akan menyampaikan. Misalnya ini namanya siapa? Abban. Oh, abang. Oke, misalnya seperti ini. Ya Rasulullah, ya, malaikat akan menyampaikan kepada Rasul. Ya Rasulullah, abang shallallahu alaihi gitu. Wahai Rasulullah, abang telah bersolawat kepadamu. Jadi ketika kita bersolawat satu kali kepada Rasul, malaikat akan langsung menyampaikan. Begitulah cara kita untuk bersilaturahmi kepada Rasulullah. Oke, pelajarannya ya pada kultum pagi hari ini adalah satu, ketika kita memuliakan Rasulullah ya, mengerjakan apa yang beliau ajarkan, mencintai apa yang beliau cintai ya, lalu tidak suka apa yang beliau tidak suka, lalu kemudian merendahkan apa yang beliau rendahkan, mengagungkan apapun yang beliau agungkan ya, maka secara tidak langsung kita akan dimuliakan oleh manusia dan seisi penduduk langit ya. Bukan hanya itu, kita akan dicintai oleh Allah. Dan bentuk cinta Allah kepada kita bukan hanya sebatas dikasih harta, dikasih makan, dikasih kesehatan ya. Namun bentuk cintanya itu apa? Bentuk cintanya adalah kita digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jika kita ingin dimuliakan Allah, jika kita ingin dimuliakan penduduk langit, jika kita ingin dimuliakan manusia, maka kita harus memuliakan orang atau manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirun ala jamil akhta wal ghaflat. Ya, ustazah di sini mau mohon maaf jika ada kekurangan ya, datangnya dari saya sendiri. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.